Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada satu bab lagi di bab awalnya harus kita sampaikan, tapi saya lupa nyampaikannya. Ya, jadi kemarin kita sudah 2A duluan ya. Nah, kita agak satu step ke belakang lagi, 1E. Ini terkait dengan diagram fase. Oke, gambar di sini adalah ini musim dingin di negeri 4 musim biasanya ya. Mudah-mudahan salah satu kita semua bisa berkesempatan untuk experience ini ya. Nah, di sana kalau pas musim dingin, salju itu menumpuk di jalan raya ya. Yang menjadi masalah adalah licin. Ban mobil tidak bisa jalan di atas salju ya, dia akan terpleset ya. Nah, bagaimana caranya untuk mencairkannya? Dipanaskan. Nah, tapi perlu biaya yang banyak sekali kalau dipanaskan ya. Salah satu yang paling mudah atau paling murah adalah justru malah kita tambahkan garam ke atas salju itu ya. Ini gambar truk berisi garam, dia menebarkannya di atas salju ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencairkan salju ya. Kok bisa, Pak? Ya, ini makanya nanti kita akan pelajari di diagram fase ini. Kenapa garam dapat mencairkan salju meskipun suhunya masih. Nah, ini diagram fase. Apa yang disebut dengan fase? Ini fase ini adalah bagian homogen dari sebuah sistem ya. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah sistem air sirup ya. Nah, ini kan ada satu sistem yang homogen, artinya ketika saya campurkan sirup di dalam air menjadi air sirup ya, minuman sirup. Ini kan homogen. Nah, tapi kalau saya tambahkan sirup terlalu banyak bagaimana? Ya, kita tambahkan larut, semakin lama gula ini tidak bisa larut lagi ya. Nah, gula dalam sirup tidak bisa larut lagi dalam air, sudah penuh kelarutannya ya, maka dia akan mengendap. Oke. Nah, ini menjadi fase baru ya. Tadi ada fase air sirup, nah ini ada fase padatan gula ya, dua-duanya dalam satu sistem. Itu ya. Nah, sama juga fase itu seperti dalam fase yang sama, misalnya air. Kita dapatkan air bisa dalam bentuk es batu ya. Juga dalam cairan air. Juga bisa dalam bentuk uap air. Ya, ini memiliki fase padat, fase cair, fase gas ya. Dan besi misalnya, kita ingat besi mempunyai beberapa alotropi ya, ada alfa, ada gamma, ada delta dan sebagainya. Ini juga nama kita sebut sebagai fase ya. Maka jika lebih dari satu fase terdapat dalam sebuah sistem ya, fase ini akan memiliki sifatnya masing-masing tetap tadi ya, seperti padatan gula dan air sirup di sekitarnya ya. Yang padatan gula ya padat, yang air sirup ya cair ya, bebas. Nah, ini pasti akan terdapat batas di antara keduanya ya. Nah, di mana sifat-sifatnya ini berubah secara drastis ketika sifatnya di padatan dan sifatnya di cairan gula ya. Nah, ini kita gunakan diagram fase untuk menampilkan struktur atau komposisi atau apakah stabil enggak sih fase ini, atau fase ini kira-kira dia akan berubah menjadi fase lain tidak ketika kondisinya tiga variabelnya ini misalnya temperature atau pressure atau komposisinya diubah ya. Jadi kita diagram fase itu untuk menampilkan ya struktur, komposisi, kestabilan atau perubahan fase kalau kita merubah beberapa variabelnya. Variabel yang utama 3 biasanya ya. 1 temperatur, 2 tekanan, 3 komposisi. Ya, kita akan lihat contohnya. Oke, ini diagram fase dari komponen tunggal yang paling sederhana ya. Misalnya air. Ini tidak ada komposisi ya, semua 100% air, 100% H2O ya. Maka kita lihat di sini sumbunya adalah sumbu tekanan dan ini adalah sumbu temperatur ya. Nah, kita lihat di temperatur 0 derajat Celcius ya, di sini. Tekanan 1 atmosfer. Ya. Ada di mana nih? Pas antara es mencair menjadi air atau air memadat menjadi es ya. Ini berada di tepat di garisnya ya. Nah, ini saya memiliki satu titik. Kalau temperaturnya dinaikkan bagaimana Pak? Ya sudah kita naikkan. Misalnya kita panaskan si air ini 20, 40, 60, 80, 90 sampai 100, dia akan cross sebuah garis lagi ya. Dimana di sini adalah uap, di sini adalah
padatan. Ya. Nah, ini kalau kita teliti, ini kan untuk 1 atmosfer ya. Untuk tekanan-tekanan yang lain, misalnya tekanan yang sangat rendah, vakum misalnya, di tekanan 0,01 atau kurang, nah dia bisa berubah menyublim ya, langsung dari padatan menjadi gas, tidak memiliki fase cairan ya. Nah, ini diagram fase seperti ini menunjukkan keadaan paling stabil pada P dan T tertentu itu apa ya. Nah, untuk air kita dapatkan ada garis A0 nih, AO ya, garis A dan O ya, garis B dan O, ini adalah batas fase ya, C dan O sama. Ini kita sebut sebagai batas fase ya. Kalau melewati garis ini, baik kita ubah P-nya, ubah pressure-nya atau ubah temperature-nya, dia akan berubah fase ya. Nah, ini pada titik O ya, ternyata kita dapat fase padat, fase cair, dan fase gas. Ini berada di dalam satu kondisi yang sama ya. Nah, ini kita sebut sebagai triple point dari air ya. Suatu kondisi di mana ada air dalam fase cair, padat, dan gas eksis secara bersamaan ya. Untuk air ini terjadi pada suhu 0,16 derajat Celcius ya, atau 273,16 Kelvin, dan tekanan kira-kira 6,04 kali 10 pangkat minus 3 ya, kira-kira 1/200 tekanan 1 atmosfer. Oke. Nah, triple point of water ini sering digunakan untuk macam-macam aplikasinya ya, untuk membuat material yang sangat ringan ya, agar-agar misalnya itu dibawa ke triple point of water ya, jadi airnya hilang semua, tinggal struktur rangkanya saja yang dari selulosa, itu menjadi material yang paling ringan sedunia. Nanti kita sekali-kali akan membahas itu ya. Nah, diagram fase yang lebih rumit lagi ada namanya fase sistem biner ya, binary ya. Sistem biner isomorphos. Ini adalah dalam diagram fase untuk 2 fase yang saling melarutkan ya. Misalnya apa ini? Larutan padat tembaga dan nikel. Ya, nikel ini bisa larut dalam tembaga ya, sebagaimana gula larut dalam air ya. Kita tidak bisa memisahkan mana bagian nikelnya, mana bagian tembaganya ya. Artinya larut, bercampur sempurna. Nah, kenapa? Karena koper dan nikel ini memiliki struktur kristal yang sama-sama FCC ya. Ukuran atom yang hampir sama juga, dan memiliki nilai valensi yang sama ya. Dia akan membentuk +2. Maka diagram fase hanya ada 3 bagian ya, fase alfa, fase liquid, dan fase alpha plus liquid ya. Ini komposisi Cu dari 0 sampai 100%, dan ini suhu ya. Kok tidak ada tekanan, Pak? Biasanya kalau yang 3 ada komposisi, tekanannya kita anggap 1 atmosfer ya. Nah, hampir sebagian besar proses bekerja pada 1 atmosfer. Maka kalau tidak ada keterangan, ya sudah, ini P-nya 1 atmosfer ya. Nah, ini titik. Kalau saya memilih 0% Cu, artinya kan 100% Ni, titik lelehnya ya. Nah, ini saya naikkan, akan cross sebuah garis ya. Dia kira-kira meleleh pada suhu 1000, mungkin 1080 atau 1090 ya. Kalau saya nikel. Sedangkan kalau saya memiliki kalau saya memiliki Cu ya, Cu akan meleleh di 1080, 1090, 1085 ini ada ya. Sedangkan kalau saya memiliki 100% nikel, dia akan meleleh di sekitar 1453 ya. Kalau saya memiliki campurannya bagaimana ya? Ya ini misalnya 50-50 ya, kita punya 50 Cu, 50 Ni, dia akan meleleh di tidak tentu. Ini ada garis di mana masih ada campuran padatan dan cairan ya. Mula-mula begitu dia cross ya, melewati garis yang bawah, sebagian akan mencair menjadi L, maka di sini ada fase L ya. Sebagian lagi masih dalam bentuk padatan alfa ya. Makin naik, semakin naik, semakin naik, alfa semakin berkurang, L semakin bertambah, hingga sampai garis yang atas semuanya berubah menjadi L ya. Maka ini kita punya fase L
Ini fase alfa. Di antaranya ini adalah fase alfa plus liquid. Ya. Contoh, saya memiliki alloy CuNi. Ya. Fase apa yang stabil pada 1100 derajat Celcius untuk komposisi 60% Cu, 40% Ni. Ya. Berapa komposisi Cu dan Ni pada masing-masing fase untuk alloy 35 dan 65. 35 Cu, 65 Ni yang didinginkan dari 1300 sampai 1200. C. Tentukan persentase fraksi alfa dan fraksi L pada 1250. Ya. Contoh ini untuk 60-40 berarti Cu-nya 60, Ni-nya 40 di sini ya. 1100 kita lihat saja. 1160 ya. Nah, ini yang paling stabil adalah sedang dalam bentuk padatan fase alfa. Kalau saya memiliki Cu35Ni 65. Cu35 di sini ya. Nah, di sini. Yang didinginkan dari 1300. Oh, berarti saya dari awalnya di sini. 1300 saya dinginkan sampai 1200 ya. Nah, apa ini isinya? Yuk kita. Oke. Ini tadi sudah ya fase alfa. Kalau saya punya 35 sampai 65 dari 1300, maka kita akan dapatkan gambar ini ya. Awalnya A ini 1300. Semuanya tentu saja dalam bentuk liquid ya, semuanya cairan. Nah, begitu kita cross garis yang atas namanya garis liquidus, nah, akan mulai ada sebagian yang membentuk alfa ya, karena yang tengah ini kan alfa plus L. Nah, sebagian akan membentuk alfa ini. Ini ya. Berapa komposisi alfanya? Nah, kita bisa menggunakan namanya tie line. Ya. Ini bisa kita ukur dengan seperti ini. Ya. Nanti contohnya kita ambil yang C ya. Nah, kemudian semakin turun alfanya semakin besar ya. Ini komposisi alfanya adalah alfa di awal-awal ini kita tarik garis ke arah solidus ya. Nah, ini kan solid, garis solid. Ini kan kita ingin tahu komposisi solid, maka kita tarik garis ke arah solidus. Berapa komposisi solidusnya? Oh, awalnya 46% Ni ya. Jadi padatan yang mula-mula terbentuk itu konsentrasinya 46% Ni ya. Kemudian kita semakin turun lagi. Misalnya di sini. Nah, ini padatan konsentrasinya semakin berkurang. Ini saya menjadi misalnya 44 ya. Kemudian kita turun lagi. Konsentrasinya menjadi 42 ya. Kita turun lagi. Konsentrasinya menjadi 35 misalnya ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang terjadi nanti akan seperti ini. Namanya core shell. Dari core komposisinya semakin tinggi Ni, semakin berkurang komposisi Ni-nya ya. Nah, sampai akhirnya sampai sini semua menjadi padatan. Oke. Cukup jelas ya? Nah, pada komposisi kok V ini C ya. Pada alloy komposisi 35% Cu dan 65% Ni pada 1250 ini ya, tengah-tengah. Komposisinya berapa ya? Nah, ini kan di tengah-tengah ada fraksi alfa plus fraksi liquid. Kita ingin tahu fraksi alfanya ada berapa sih? Ini menggunakan yang namanya level rule ya. Kalau tadi tie line, ini level rule. Ya. Komposisi alfa ada berapa? Oke. Maka saya gunakan ini. Kalau alfa saya gunakan liquid, garis liquidus. Kalau liquid saya gunakan garis solidus ya. Kebalik, dibalik jadinya. Kalau saya ingin tahu komposisi alfanya berapa sih, berapa persen ada alfa di sini ya, saya ambil ini. Ini dibagi semuanya ya. Gitu ya. Maka saya dapatkan 35 dikurangi 29 dibagi 42 kurangi 29 kali 100%. Maka komposisi pada saat itu 46% dari campuran berupa alfa, sedangkan sisanya kebalikan. Ini dibagi
total. Ya. 42 dikurangi 35 dibagi 42 minus 29 kali 100%. 54% berupa liquid. Ya. Jadi pada kondisi 1250 derajat Celcius, 35% Cu, 65% Ni berupa 46%-nya sudah memadat dan membeku, 54%-nya masih dalam kondisi cair. Ya. Tie line dan level roll. Nah, oke, kita masuk dalam diagram fase yang lebih kompleks lagi ya. Kalau tadi adalah saling melarutkan, 100% bisa larut di sana ya. Kalau ini adalah untuk dua fase dengan kelarutan terbatas. Ya, contohnya tembaga dengan perak, misalnya CuAg. Ya. Nah, ini ada garis ujung sini namanya solvus, artinya batas kelarutan. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya mempunyai air ya, saya larutkan gula. Kita tambahkan gula, larut, tambahkan gula, larut, sehingga suatu saat kita tambahkan gula tidak akan larut lagi. Ya, itu mencapai namanya batas kelarutan. Ini juga sama. Ketika saya tambahkan Ag, dia akan larut di dalam Cu hingga mencapai tertentu di mana batasnya, yaitu di atas itu sudah tidak bisa larut lagi. Ya, dia akan membentuk gula yang terpisah dari air. Ini juga sama. Ag yang terpisah dari Cu. Okay. Nah, garis ini kita sebut sebagai solvus. Ya. Nah, dan fase di mana Ag larut dalam Cu ini kita sebut sebagai fase alfa. Di sisi lain juga sama. Kalau saya memiliki 100% Ag awalnya, saya tambahkan Cu. Berapa besarnya Cu yang bisa larut di sana? Ya sama, sampai konsentrasi tertentu Cu sudah tidak bisa larut di dalam Ag lagi. Ya, konsentrasinya misalnya sekian. Ya. Kalau tetap ditambahkan, maka Cu akan memisah sendiri dari fase Ag. Ya. Nah, yang di ujung sini kita sebut sebagai fase beta. Ya. Nah, di antara alfa dan beta ini kita ada fase alfa plus beta. Ya. Nah, dua garis ini kita namakan garis solvus karena menentukan solubility, ya, kelarutan. Kalau garis yang atas ya sama, ini namanya solidus, liquidus. Artinya dari liquid masuk ke sana, ya. Dari liquid masuk ke fraksi. Nah, yang unik dari diagram biner eutektik ini adalah Cu titik didihnya 1185 ya. Ag titik didihnya, titik lelehnya, titik lelehnya ya, 1000 berapa? Tadi maaf, ini 1085 ya. 1085 derajat Celcius. Kalau Ag lebih rendah lagi, kira-kira 975 misalnya. Misalnya 975 derajat Celcius ya. Nah, campuran dari yang kita sebut sebagai eutektik ini ternyata campuran yang ketika komposisinya pas dia memiliki titik didih, titik leleh paling rendah. Ya. Kita sebut sebagai titik eutektoid. Ya. Dia memiliki titik leleh yang paling rendah, yaitu untuk campuran CuAg terjadi pada komposisi 71,9% Ag. Ya. Artinya 29,1% Cu dan 71,9% Ag. Ya. Campuran itu lelehnya paling rendah, kira-kira 700 sekian. 780 atau 790. Ya. Nah, ini titik di mana titik lelehnya paling rendah. Ini kita sebut sebagai titik eutektik. Ya. Oke, tadi garis liquidus ya. Nah, area sebelum eutektik ini kita sebut sebagai apa nih? Hiper atau hipo? Saya lupa nanti setelah itu ya. Nah, kemudian kita juga punya garis namanya solidus ya. Liquidus. Oh, ini solidus. Ini garis eutektoid. Ya. Solidus artinya dari liquid masuk menjadi solid. Dari liquid ya menjadi solid. Ya. Nah, yang paling mendatar ini kita sebut sebagai garis eutektoid.
Nah, eutektik adalah campuran homogen dari dua zat yang dia mencair atau membeku pada temperatur yang sama. Ya, sebelumnya kan kita lihat di fase sebelumnya ya, dia yang dua fase tadi Cu dan Cu dan Ni ya, dia kan membeku atau mencairnya tidak bersama-sama. Ya, awalnya, ini awalnya dia membeku duluan. Oke, membeku duluan, ini masih liquid. Di sini dia membeku lagi, ini masih liquid. Hingga sampai sini semuanya membeku secara bersamaan. Ya. Untuk eutektik ada titik di mana dia membeku secara bersamaan. Ya. Ada. Nah, temperatur yang lebih rendah dari titik lebur dari masing-masing zat. Nah, tadi komposisinya 71,9%, temperatur 779. Nah, pada eutektik terjadi reaksi dari liquid, dia menjadi fase alfa plus fase beta. Ya. Bisa saya turunkan ke sini. Padatannya menjadi padatan alfa plus beta. Ya. Nah, kita ingin tahu berapa persen alfa, berapa persen beta. Ya, bagaimana? Thailand dan lever lul lagi. Kalau saya ingin tahu persentase beta, ya saya ambil ini. Ini dibagi keseluruhan. Ya. Kalau alfa, nah ini dibagi keseluruhan. Ya, dibalik ya. Nah, contoh lain adalah yang kita sering pakai untuk mensolder itu ya, SNPB. Eutektik terjadi pada suhu yang paling rendah 183. Ya, kenapa? Kalau saya pakai SN saja, kita perlu memanaskan sampai 232. Kalau saya pakai PB saja, perlu panas hingga 327. Maka untuk solder itu kan tidak cukup panas ya. Nah, panasnya hanya 183 saja sudah bisa mencairkan material T0-nya tadi untuk solder. Ya, ini lebih rendah dibanding titik lebur baik SN maupun PB. Nah, sama juga ini seperti pembukanya tadi. Ya, sistem biner eutektik itu antara air dan garam. Ya. Oke, di atas 0 derajat Celcius bentuknya cairan, ya, cairan garam, larutan garam dalam air. Ya. Di bawah 0 derajat Celcius 1 atmosfer misalnya ya. Ini kalau air saja 100% dia akan membeku di sini. Ya. Tapi ketika kita tambahkan garam, diagram fasenya berubah. Ya. Garam titik apa ya? Ini namanya campuran eutektik. Eutektik tadi apa? Kalau kita campur kita dapatkan titik leleh, ya, atau titik bekunya lebih rendah dari keduanya. Ya. Lebih rendah dari 0 derajat dan lebih rendah dari berapa nih garamnya mungkin lebih tinggi ya. Nah ini dia bisa mencair di suhu minus 20 derajat Celcius. Ya, minus 20, minus 21 atau mungkin 22. Ya. Pada komposisi berapa itu? Komposisi kira-kira persentase garam adalah 25%, 22 ya. Atau ya kira-kira 22%. Ya. Nah, makanya bisa kita gunakan garam, kita taburkan aja garam di atas salju. Ya, untuk mencapai itu ya. Jadi misalnya saya campurkan 10% saja, dia masih akan berupa cairan pada suhu minus 5 ya. Kalau saya campurkan 15%, dia masih akan berbentuk cair pada saat minus 10 ya. Nah, kira-kira pada suhu berapakah penambahan garam tidak efektif lagi ya. Nah, tidak efektif lagi ya, ini sudah di bawah 20 ya sudah, mau dikasih garam seberapapun ya tidak akan cair ya. Kita juga tidak bisa menambahkan garam lebih dari 22, bisa tidak? Ya bisa ya. Ini saljunya tetap akan cair menjadi liquid. Nah, sisa garamnya bagaimana? Sisa garamnya ya tetap menjadi garam ya, jadi garam dan air ya, tapi tidak efektif menambahkan garam, tidak akan mengurangi saljunya lagi ya. Jadi paling ideal adalah pada kondisi eutektiknya 22% kira-kira ya. Oke, saya mempunyai diagram fase SNPP berikut ya. Tentukan perubahan mikrostruktur material pada pendinginan dengan komposisi 85SN 15PP. Berarti di sini ya. Nah, di sini. Eutektik tengah. Atau 60% 40S di sini. 60. Oke.
Pada komposisi 85 SN 15 PPO kebaliknya, ya. Awalnya lelehan memiliki komposisinya ini lelehannya, ya. Cairannya memiliki komposisi sama. Nah, kalau kita sudah cross garis liquidus, nah salah satunya akan berubah menjadi solid. Nah, kita lihat di sini berapa komposisi solidnya, ya. Nah, kira-kira 10, ya. Kita turun lagi di sini berapa komposisi solid dan komposisi liquidnya. Nah, dibalik saja, ini komposisi liquid, ini komposisi solidnya, ya. Nah, maka akan mulai terbentuk padatan di antara cairan-cairan tadi, ya. Kita cross lagi di sini. Full, ini semuanya menjadi padat. Semuanya menjadi fraksi alfa, ya, fase alfa. Ini kita masih dalam fase alfa, kelarutan full larut, ya. Tapi kalau kita turunkan lagi, nah ini terpecah menjadi 2 fase, alfa plus beta, ya. Jadi dari yang tadinya terbentuk alfa mulai mengendap, ya. Di dalam alfa ini mulai mengendap adanya fase-fase beta, ya. Fase yang kaya akan PP di sana, ya. Oke, ya. Kalau eutektik, maaf, nah sama, baik liquid maupun alfa betanya sama, ya. Dia membeku pada saat bersamaan, ya. Maka jadi sebuah fase yang dimana ini selang-seling antara alfa, beta, alfa, beta, terus menerus seperti itu, ya. Nah, itu kalau lihat di mikrograf seperti ini. Kalau di bawah mikroskop akan tampak seperti ini, ya. Solder yang kita buat untuk menyambungkan peralatan elektronika itu, ya. Nah, kalau 60-40, ya, 60 SN 40 PP, nah dia mula-mula akan ya sama, awalnya liquid, ketika sudah cross liquidus akan mulai sedikit terbentuk fase solid, ya. Ini fase solidnya, ini mulai muncul, ya. Semakin ke bawah fase solidnya semakin bertambah, fase liquidnya semakin sedikit, ya, hingga cross di sini. Nah, ini semua sisa dari liquidnya akan mengendap secara bersamaan menjadi alfa dan beta, ya. Maka kita dapatkan alfa yang awal-awalnya mula terbentuk dan alfa yang belakangan terbentuk, ya. Ini kalau kita lihat di mikroskop seperti ini, ya, gambarnya, ya. Ini alfa yang mula-mula terbentuk, ini alfa beta yang saling selang-seling, ya. Ada juga yang lebih rumit, ya. Jadi ketika dua logam ini memiliki fase lebih dari satu, ya, akan kita bahas selanjutnya, ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Oke, kalau belum paham diulang-ulang terus sampai paham. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.